Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dikatakan ad-da'watu ilaihi, bagaimana kita harus mengajak, itu tidak mesti berbicara di atas mimbar. Tidak mesti duduk di kursi ini lalu berbicara di hadapan orang ramai. Itu salah satu bagian dari dakwah. Tapi dakwah itu sangatlah luas. Ada dakwah bil lisan ketika disampaikan dalam bentuk ungkapan, ajakan. Tapi ada dakwah dalam bentuk bil hal. Bagaimana seorang kepala keluarga menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada keluarganya sendiri, harus disampaikan. Jadi lingkupnya tidak mesti seperti yang kita lakukan ini bagian dari itu, iya. Tetapi kalau seandainya dibatasi dakwah hanya dalam bentuk mimbar saja, akan sangat sedikit sekali nanti kewajiban dakwah itu di pundak orang. Padahal di pundak kita masing-masing ada kewajiban dakwah. Apakah seorang suami yang sudah tahu bahwa perempuan itu batasan auratnya adalah ini, kalau dia berada di luar rumah wajib menutup aurat, apakah ada kewajiban seorang suami menyampaikan itu pada istrinya? Ada. Itu bagian dari dakwah enggak itu? Iya, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Diikutkan dengan tawassaw bis sabr, karena menyampaikan al-haq itu memang perlu kesabaran. Entah dimaki-maki dia sama bininya mungkin setelah itu, akhirnya takut pula dia berdakwah sama keluarganya sendiri. Tapi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berikan wasiat itu, sampaikan kebenaran itu. Dan begitu hikmahnya bahasa Allah dalam Al-Qur'an, wa tawassaw bis sabr. Pasti akan ada banyak tantangan. Sebagai seorang kepala di sebuah instansi, bisa tidak dia berdakwah pada bawahannya? Bisa. Berdakwahnya barangkali cukup dengan surat edaran aja. Mungkin dia tidak pernah dia sampaikan langsung pada bawahannya itu. Tapi dibuatlah surat edaran. Jam 12 sampai jam 1 tidak ada yang kerja. Yang ada adalah salat zuhur. Tanda tangan. Mungkin dia tidak ngomong langsung kepada bawahannya, tapi edaran itu tertulis. Maka ada kaidah dalam kajian fikih itu, ada kaidahnya al-kitabatu kal khitabah. Al-kitabah tulisan, kal khitabah sama dengan khitabah, khutbah. Berarti tulisan itu ketika ditandatangani oleh seseorang, itu sesungguhnya dia yang sedang berbicara. Dan itu bagian dari dakwah. Karena atasan punya tanggung jawab. Sampaikan. Mereka nanti tidak mengerjakannya, berarti dia yang sudah berdosa. Tapi ketika ada seorang atasan di kantor tahu dia perilaku bawahannya mungkin ada yang tidak sholat, tapi tidak pernah disampaikannya, jangan-jangan dia ikut dalam menanggung dosa. Apalagi kalau dia punya andil dalam melalaikan ibadah itu. Karena target belum tercapai nih, pokoknya target ini dulu. Sholat tidak sholat itu belakangan. Target ini dulu harus dicapai. Jangan-jangan dia justru punya andil dalam mendapatkan dosa.